Provinsi Gorontalo, ibu kotanya Gorontalo, berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 2000. Provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi ini, seluas 11.257,07 km persegi, yang terdiri dari 5 kabupaten, 1 kota, 77 kecamatan, 72 kelurahan dan 657 desa. Adapun kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo, diantaranya Kabupaten Boalemo, ibu kotanya Tilamuta, Kabupaten Bone Bolango, ibu kotanya Suawa, Kabupaten Gorontalo, ibu kotanya Limboto, Kabupaten Gorontalo Utara, ibu kotanya Kuandang, Kabupaten Pohuwato, ibu kotanya Marisa, kemudian 1 kota, yaitu kota Gorontalo, sebagai ibu kota provinsi. Secara geografis, Provinsi Gorontalo di sebelah utara, berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan, berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Gorontalo dihuni oleh beberapa etnis, diantaranya suku Gorontalo, Jawa, Minahasa, Bugis, Bali, Makassar, dan suku lainnya. Sementara itu, warga pribumi Gorontalo menggunakan bahasa Gorontalo, yang terdiri atas 3 dialek, yaitu dialek Gorontalo, dialek Bolango, dan dialek Suawa. Saat ini dialek yang paling dominan adalah dialek Gorontalo. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, penduduk Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 sebanyak 1.192.737 jiwa. Sementara itu, penduduk Provinsi Gorontalo mayoritas beragama Islam, disusul Protestan, Katolik, dan Buddha. Karena masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam, sehingga Provinsi Gorontalo mendapat julukan Bumi Serambi Madinah. Penduduk Gorontalo sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Daratan yang sangat luas ditanami dengan berbagai macam tanaman, dan yang paling terkenal adalah jagung. Demikian gambaran singkat tentang Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, akan dijelaskan bagaimana sejarah awal keberadaan Bugis di Gorontalo. Dari catatan Lontara Bugis dan Mandar, menyebutkan bahwa sejak abad ke-16, secara sosial politik, sudah ada hubungan antara Bugis Bone Sopeng dan Balanipa, Mandar, dengan masyarakat Kaili di Donggala, Sulawesi Tengah. Hubungan itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Bone ke-7, Latenri Rawe Bongkange, yang memerintah dalam tahun 1560 sampai tahun 1584. Latenri Rawe pernah mengirim armada tentara Bugis untuk memberikan bantuan pengamanan di wilayah-wilayah permukiman masyarakat Kaili yang dilanda kekacauan pada masa itu. Masyarakat Kaili pada masa itu tersebar di Sulawesi Tengah, seperti Donggala, Sigi, Parigi Motong, dan wilayah pesisir Poso. Armada bantuan dari Bone, Sopeng, dan Mandar tersebut bertujuan untuk mengusir para perompak dan bajak laut dari Kepulauan Sulu Filipina yang seringkali datang mengganggu di wilayah-wilayah Kaili pesisir. Dalam sumber lokal seperti Lontara Bone dan Lontara Mandar, mendokumentasikan peristiwa pengiriman armada perang itu, dan misi tersebut dilakukan atas kebijakan Raja Bone Latenri Rawe Bongkange. Pada masa pemerintahannya,
Latenrirawe Bongkange dikenal sebagai Raja Bone, yang memiliki keahlian berperang, dan membangun militer kerajaan Bone yang diperhitungkan. Didampingi seorang penasihat, yang bernama Lamelong Kajau Lalidong, Raja Bone Latenrirawe Bongkange juga membangun kekuatan prajurit angkatan laut, dengan memperkuat kontrolnya di wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan. Sebelum mengantar misi ke wilayah Kaili, Latenrirawe Bongkange sudah membentuk markas pasukan angkatan laut di Batu Putih Baru, sebagai penguatan armada pengamanan di Selat Makassar. Selain itu, penempatan Laskar Angkatan Laut Bone dan Sopeng di pesisir barat Sulawesi Selatan tersebut merupakan strategi pengamanan di kawasan perairan utara selatan di Selat Makassar. Dalam kurun abad ke-16, kerajaan-kerajaan di kawasan perairan Palu seringkali mengalami gangguan perompak-perompak dari Kepulauan Sulu, sehingga tidak jarang pasukan dari kerajaan Bugis dari Sulawesi Selatan mengirim pasukan pengamanan untuk memastikan kawasan Palu, Donggala, dan Toli-Toli dalam keadaan stabil. Hubungan sosial politik dan kekerabatan masyarakat Bugis yang telah terjalin di Sulawesi Tengah pada pertengahan abad ke-16 berlanjut ke wilayah Sulawesi bagian utara pada abad ke-17. Sebagaimana diketahui, sejak awal abad ke-17, Gorontalo sudah terhubung dengan Kesultanan Ternate. Akan tetapi, pada tahun 1641, Gorontalo beralih mendekat ke Makassar setelah Maluku lepas dari genggaman Portugis. Strategi perdagangan yang diberlakukan oleh kerajaan Gowa masa itu menjadikan aktivitas pelabuhan Sombaopu berkembang pesat. Aktivitas perdagangan dan pelayaran di pelabuhan Sombaopu diramaikan oleh pedagang asing seperti Cina, India, Arab, Portugis, Inggris, Jerman, Denmark, Prancis, dan Spanyol. Masa itu, hubungan dagang di pelabuhan Sombaopu juga sudah terhubung dengan Kalimantan, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara, Sumatera, Filipina, termasuk pelabuhan Donggala di Teluk Palu. Akan tetapi, hegemoni kerajaan Gorontalo harus berakhir tahun 1667, karena dalam Perang Makassar, kerajaan Gowa yang didukung Portugis berhadapan dengan rivalnya yaitu Bone, yang dibantu oleh VOC. Perang yang berujung tumbangnya kekuatan Gowa itu melahirkan Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November tahun 1667. Perjanjian Bungaya sekaligus menutup kemegahan dan hegemoni Gowa, termasuk wilayah-wilayah kekuasaannya, seperti kawasan Teluk Palu, Pulau-Pulau Sula Maluku Utara, Pulau Ternate, Selayar, Muna, Manado, Kepulauan Banggai, Mandar, Lambagi, Kaidipan, Toli-Toli, Buol, Dampelas Donggala, Balaisang, Silensak, dan Kaili. Dengan kekalahan dan adanya Perjanjian Bungaya, seluruh wilayah-wilayah tersebut lepas dari kendali penguasaan Gowa. Tampilnya Arum Palaka dalam Perang Makassar dan berhasil membebaskan kerajaan Bone dari penjajahan Gowa, maka hegemoni politik di Sulawesi Selatan beralih ke Bone. Kemudian, seluruh wilayah taklukan Gowa dibebaskan oleh Arum Palaka. Hubungan Bone dengan VOC dari waktu ke waktu sangat signifikan melalui pertemanan Arum Palaka dan Spelman. Sebagai pimpinan VOC, Spelman memberi kepercayaan kepada Raja Bone Arum Palaka.
Lebih daripada itu, Bone juga melebarkan sayap pengaruhnya ke kawasan Nusantara, tidak terkecuali di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Bahkan salah seorang bangsawan yang bernama Tumaluntung dari Minahasa, Sulawesi Utara, diangkat sebagai penasihat Arung Palaka. Makam Tumaluntung saat ini berada di Kompleks Permakaman Arung Palaka di Bontoala, Goa. Sejak itu, orang-orang Bugis banyak mendapatkan kesempatan menduduki posisi strategis di Donggala, Sulawesi Tengah, hingga Gorontalo dan sekitarnya. Kerajaan Bone memanfaatkan dengan baik wewenang yang diperolehnya itu, hingga ia mampu meraih posisi politik dan pengaruh sosial secara signifikan. Dengan demikian, penguasa Bone senantiasa menjadi jembatan perantara apabila ada sesuatu kebijakan yang akan diterapkan oleh VOC terhadap seluruh wilayah-wilayah di Sulawesi. Di Gorontalo, orang-orang Bugis masuk di Suwawa dalam urusan sosial, ekonomi, dan politik. Sekarang, Suwawa merupakan ibu kota Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Hingga akhir abad ke-17, kawasan perairan Banggai dan Teluk Tomini, termasuk wilayah Suwawa Gorontalo, kebijakan-kebijakan politik berada di bawah komando Raja Bone Arung Palaka. Ketika Raja Bone Arung Palaka meninggal pada tahun 1696, kebijakan politiknya diteruskan oleh raja-raja Bone berikutnya, seperti Lapatau Matanatika, Raja Bone ke-16, tahun 1696 sampai tahun 1714. Kemudian Webatari Toja, Datu Talaga Arung Timurung, Ratu Bone ke-17, dalam tahun 1714 sampai tahun 1715. La Pada Sajati, Raja Bone ke-18, dalam tahun 1715 sampai tahun 1718. La Parepa, Raja Bone ke-19, dalam tahun 1718 sampai tahun 1721. La Temasonge, Raja Bone ke-22, dalam tahun 1749 sampai tahun 1775, dan La Tenritapu Sultan Ahmad Saleh, Raja Bone ke-23, dalam tahun 1775 sampai tahun 1812. Di bawah komando kerajaan Bone yang terkait misi politik dan sosial, memiliki dampak, yaitu terbentuknya jaringan kekeluargaan, melalui perkawinan di wilayah Gorontalo, termasuk di kerajaan Suwawa dan Bone Bolango. Beberapa petinggi kerajaan Bone, yang memiliki keturunan di Gorontalo dan sekitarnya diantaranya, Arung Tonra, Arung Panyili, Arung Tanete, Arung Tibojong, Datu Sabutung, dan Lama Papening. Para bangsawan Bugis tersebut melakukan pernikahan dengan putri-putri istana kerajaan Suwawa, manakala mereka sedang melakukan kunjungan terkait tugas-tugas kerajaan. Dari penelusuran sejarah, kerajaan Suwawa, salah satu kerajaan tertua di wilayah Semenanjung Utara Sulawesi, berdiri sejak abad ke-5 hingga abad ke-19 atau tahun 1885. Wilayah kerajaan Suwawa masa itu bertetangga dengan kerajaan Bolango dan kerajaan Gorontalo. Raja Bone yang sangat aktif merealisasikan hubungan politik dan kekerabatan antara bangsawan Bone dan Suwawa adalah La Temasonge, Sultan Abdul Razak, Raja Bone ke-22, yang memerintah tahun 1749 sampai tahun 1775.
Hubungan antara Bone dan Suwawa tersebut terbaca dalam catatan harian Raja Bone Latemasonge. Catatan itu dilakukan sejak awal hingga akhir pemerintahannya. Selama 26 tahun memerintah, selama itu pula beliau menulis kisah dan aktivitas kesehariannya dengan cermat, dari peristiwa besar dan penting, sampai peristiwa-peristiwa kecil. Termasuk mencatat berita pengiriman ekspedisi politik ke Suwawa pada tahun 1756. Raja Bone Latemasonge mengerahkan tentaranya untuk mengatur tatanan politik di Suwawa dengan mempercayakan komandonya kepada Panglima Perang Kerajaan Bone yang bernama Lama Papening, yang juga dikenal sebagai menantu Raja Bone Latemasonge. Sebelumnya, Lama Papening menjabat sebagai Arung Tibojong, kemudian mendapat jabatan utama dalam struktur kemiliteran Kerajaan Bone. Pada tahun 1749, ia pun dilantik menjadi Ponggawa Bone atau Panglima Militer Bone pada masa pemerintahan Latemasonge. Ekspedisi Lama Papening waktu itu membawa misi perdamaian untuk menengahi perselisihan yang tengah memanas di Kerajaan Suwawa. Keberangkatannya berdasarkan mandat resmi dari Raja Bone, sehingga ia direpresentasikan sebagai Raja Bone. Sebagai utusan Kerajaan Bone, segala ucapan dan tindakan yang dilakukan Lama Papening dinilai sama derajatnya dengan ucapan dan tindakan Raja Bone yang memiliki kuasa besar di Kerajaan Suwawa pada masa itu. Barang siapa yang menentang atau melanggar ucapan yang dititahkan oleh Lama Papening, maka sama halnya melawan titah Raja Bone yang agung. Keberangkatan Lama Papening bersama prajuritnya ke Suwawa Gorontalo menggunakan perahu Kerajaan Bone yang bernama Elung Mangenre. Mereka bergerak dari Teluk Bone menuju Banggai hingga akhirnya tiba di Suwawa Gorontalo. Jalur timur Sulawesi Selatan waktu itu merupakan jalur pelayaran yang sering dilalui oleh pelayar Bugis dan Makassar ketika hendak menuju Teluk Tomini, kawasan Gorontalo. Itulah sebabnya lambang daerah Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang ini terdapat gambar jangkar yang menyimbolkan keberadaan perahu Elung Mangenre sebagai kapal perang Kerajaan Bone di masa lalu. Menurut silsilah, Lama Papening sebagai seorang bangsawan tinggi dan aristokrat Bone, juga berdarah bangsawan Gowa. Lama Papening Arung Tibojong lahir dari pasangan Lama Selomo dengan istrinya Arung Tajong. Sementara itu, Lama Selomo adalah anak dari Laparepato Sapewali, Sultan Ismail, Raja Bone ke-19, yang memerintah dalam tahun 1718 sampai tahun 1721. Dari pernikahan Laparepato Sapewali, Sultan Ismail dengan istrinya yang bernama Weh Gumitiri melahirkan Lama Papening. Bahkan Laparepato Sapewali, Sultan Ismail, juga pernah sebagai Raja Gowa ke-20 dalam tahun 1710 sampai tahun 1712. Sementara itu, dalam sejarah silsilah Gowa dan Bone menyebutkan bahwa Laparepato Sapewali, Sultan Ismail, merupakan anak dari Lapatau Matanatika, Raja Bone ke-16, dengan istrinya bernama I Mariama Karaeng Patukangang. Kebijakan politik Kerajaan Bone di wilayah Gorontalo sepeninggal Latemasonge dilanjutkan oleh Raja Bone berikutnya, yaitu Laten Ritapu, Sultan Ahmad Saleh, Raja Bone ke-23, yang memerintah
dalam tahun 1775 sampai tahun 1812. Oleh sebab itu, hubungan Bone dengan Suwawa Gorontalo bagai mata rantai yang tidak terputus. Letak geografis Gorontalo yang cukup strategis menjadikan pelabuhan Gorontalo sebagai transito dan jalur pelayaran antara Ternate, Manado dan Makassar. Kapal-kapal yang berlabuh membawa komoditas dagang seperti rempah-rempah untuk dipasarkan di daerah Gorontalo. Selanjutnya, kembalinya kapal-kapal tersebut membawa pulang barang dagangan seperti kopi, kelapa, kopra, kapas, sagu, jagung, damar dan rotan. Komoditi tersebut kemudian dipasarkan ke wilayah Nusantara. Selain itu, hubungan Gorontalo dengan daerah sekitar seperti Limboto, Suwawa, Bone, Bintauna, Bolango, Atinggola, Boalemo, Banggai dan Donggala menempatkan Gorontalo sebagai pusat perdagangan. Masuknya para pedagang dari Bugis, Ternate, Makassar, Cina, Arab, Minahasa dan Belanda akhirnya membentuk komunitas dan permukiman etnis di Gorontalo. Beberapa pedagang tertarik bermukim di Gorontalo, kemudian mendirikan kampung-kampung seperti Kampung Bugis, Arab, Cina, Donggala, Siendeng, Tamalate, dan lainnya. Kehadiran para migran tersebut berdampak meningkatnya jumlah penduduk Gorontalo, sehingga berdampak pula terhadap perkembangan pertanian, ekonomi dan perdagangan di Gorontalo. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kedatangan orang Bugis di wilayah Gorontalo berawal pada abad ke-16, terutama ketika masa-masa konflik antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Kemudian semakin meningkat dengan adanya perjanjian Bungaya pada pertengahan abad ke-17. Para migran Bugis dan Makassar meninggalkan negerinya ke berbagai wilayah Nusantara, termasuk hijrah ke Gorontalo. Berawal migran dari Bugis Bone yang membentuk beberapa perkampungan sekitar sungai dan pantai, yang kemudian wilayah itu disebut Sungai Bone dan Pantai Bone. Pada masa pemerintahan Weh Tenriawaru, BCK Juara, Ratu Bone ke-28, yang memerintah dalam tahun 1857 sampai tahun 1860, terjadi perang antara Bone melawan Belanda. Perang itu dipicu karena Ratu Bone Weh Tenriawaru BCK Juara menolak menyepakati pembaruan perjanjian Bungaya yang dibuat tahun 1667 pada masa Raja Bone Arum Palaka. Atas penolakan itu, maka pada bulan Desember tahun 1859, Gubernur Jenderal Belanda Van Swieten bersama pembesar Kompeni Belanda menyerang kerajaan Bone. Dalam perang itu, Ratu Bone Weh Tenriawaru BCK Juara didukung oleh pamannya selaku penggawa atau panglima perang kerajaan Bone yang bernama Laci Butolebae. Namun, Belanda berhasil membumi hanguskan Bone. Dengan terpaksa, Weh Tenriawaru BCK Juara menyatakan kalah untuk menghindari jatuhnya banyak korban. Pada periode ini, banyak orang Bugis Bone memilih bermigrasi ke Gorontalo. Salah seorang laskar kerajaan Bone yang bernama La Simpala memilih meninggalkan negerinya dan hijrah ke Gorontalo pada tahun 1860. Setelah berada di Gorontalo, La Simpala yang dikenal pemberani itu bekerja sebagai nelayan. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Gorontalo,
yang bernama Zainal Abidin Al-Habsyi Monoarfa. Beliau meminta bantuan Lasimpala untuk membantu mengusir para perompak Mindanao dan Tobelo. Raja Zainal Abidin Al-Habsyi Monoarfa adalah Raja Gorontalo yang memerintah dalam tahun 1859 sampai tahun 1878. Di masa pemerintahannya, wilayah Gorontalo sering mendapat gangguan para perompak. Akhirnya Lasimpala berhasil mengusir para perompak tersebut. Sebagai imbalan, Raja Zainal Abidin Al-Habsyi Monoarfa memberikan lahan kepada Lasimpala untuk ditempati dan dikembangkan menjadi sebuah perkampungan. Lokasi kampung Bugis tersebut berdekatan dengan pelabuhan karena sesuai dengan pekerjaan Lasimpala sebagai pelaut dan nelayan. Dalam perkembangannya, perkampungan itu kemudian dinamakan Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sekarang ini. Pada tahun 1889, seorang penulis Belanda yang bernama Baron van Huvell melaporkan bahwa sekitar 63 orang Bugis telah berdomisili di kampung Bugis Gorontalo. Kemudian dari waktu ke waktu semakin bertambah dan menyebar di berbagai tempat dalam wilayah Gorontalo sampai sekarang. Adapun sentra permukiman Bugis di Gorontalo dapat dijumpai di antaranya di Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Timur, Gorontalo, dan wilayah lainnya. Sementara itu, keberadaan rumpun keluarga yang berfamiliarta Bone di Gorontalo dan Sulawesi Tengah salah satu indikasi adanya hubungan keturunan keluarga antara Suwawa Gorontalo dengan Bugis Bone. Berbagai cerita yang berkembang dalam masyarakat Gorontalo terkait keterpautan Bugis dengan Suwawa. Mereka percaya kalau marga famili Warta Bone memiliki hubungan darah dengan Bone di Sulawesi Selatan. Begitu pula dalam lingkup internal keluarga rumpun famili Warta Bone di Suwawa, mereka meyakini pula nenek moyang kebangsawanannya berasal dari kerajaan Bone. Itulah kilas balik dan sejarah keberadaan Bugis di Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Salam atau pada salama.